Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas satu series yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah ABCDE. Apapun bisa cuan kalau diekspor. Di video kali ini gue nggak ngebahas komoditas, gue lebih tepatnya akan mengupdate perjalanan challenge gue. Karena dulu gue 2 bulan lalu gue nge-challenge diri gue hashtag Julio Ekspor Skincare. Jadi kalau dibilang katanya ekspor skincare ini susah, gue mengalami memang lumayan susah. Makanya gue selalu bilang the next level of becoming exporter adalah lu ekspor sebuah brand, bukan lagi komoditi. Nah makanya di kali ini gue pengen ngebuktiin ke kalian bahwa ketika lu udah punya skill untuk berjualan di komoditas, lu harus punya brand yang lu bisa ekspor ke luar negeri dan harapannya bisa sustain. Makanya di video kali ini udah jelas banget kalau gue bawa ini, dan gue udah nge-spill di depan bahwa gue akan ekspor skincare. Ini adalah produknya. Dan maaf, gue belum bisa ngasih lihat ke kalian nama brandnya apa, terus warnanya seperti apa, produknya apa. Tapi gue pengen ngasih lihat ke kalian bahwa ini ada beberapa brand skincare lokal yang menurut gue menjadi acuan gue dan menjadi inspirasi gue untuk bisa bikin skincare lebih baik dan bisa dibawa ke luar negeri. Jadi Something, terus ada Scarlett. Siapa yang nggak tahu ini? Mungkin teman-teman yang cowok gitu ya, kalau teman-teman ngikutin Bisa Ekspor dan banyakan cowok, lo harus tahu nih, ternyata market cap dari skincare itu triliunan guys, beneran. Untuk lokalnya aja itu market capnya triliunan. Dan kemarin gue ada nonton ada satu podcast salah satu founder perusahaan skincare gitu ya, salah satu perusahaan skincare, mana ya, gak ada sampelnya. Intinya dia cerita bahwa salesnya itu bisa tembus 1 triliun per tahun. Dan kalau kita lihat, kalau boleh bilang gitu ya, gue terinspirasi sama role model gue, pengusaha sukses yang masih muda, yaitu Mas Gilang, Juragan 99, dan istrinya Mbak Sandi. Duh, harapannya pengen ketemu, sama juga partnernya Mbak Maharani sama Beli Dewa Gede. Itu yang gue selalu admire. Kayaknya gue bisa deh untuk challenge diri gue untuk main di skincare dan gue ekspor. Nah makanya kalau misalnya teman-teman penasaran produk apa yang gue ekspor dan gue bikin produk apa, nih gue kasih lihat gitu ya. Jadi gue spill dulu, itu masih gue blur biar kalian penasaran. Dan kalau ditanya progresnya kok 2 bulan cepet banget, karena gini, proses BPOM sebuah produk dan sebuah brand itu memang lama banget guys, kurang lebih 4-5 bulan, itu pun kalau lancar. Sedangkan gue challenge 2 bulan. Mungkin teman-teman akan nanya, yang ngerti ya, kok bisa sih 2 bulan tapi dapat BPOM? Jadi gini, dalam perjalanan gue nge-challenge diri gue tuh, gue ngerti itu, kayak gue belajar, oh BPOM nih lama nih. Sedangkan gue nge-set untuk challenge-nya 2 bulan. Akhirnya gue tanya teman-teman, ada temen gue yang sekarang jadi partner, itu punya brand, belum jalan bisnisnya, tapi masih research, tapi udah dapat BPOM-nya, produknya juga udah ada, makanya bisa dapat BPOM, tapi belum didistribusi, belum dijual. Makanya itu yang gue berpikir, ya udah deh, gue kolaborasi, gue partneran sama dia, dan akhirnya keluarlah brand yang memang sudah ada BPOM-nya, sertifikasi. Jadi gue ngeliat produknya bagus banget, gue udah coba testing ke beberapa teman gitu ya. Kalau ini ya contoh lah yang paling gampang. Jadi beneran gue kayak pakai gini, cuman pakai yang kecilnya. Terus beneran nyobain. Dan kelihatan hasilnya, kelihatan betul, karena memang produknya bagus. Produknya bener-bener kita set untuk kualitas ekspor gitu. Makanya gue bilang beberapa karyawan, beberapa tim, semua akan glowing pada waktunya. Buat teman-teman yang nonton, kalian harus coba biar glowing gitu ya. Jadi menurut gue sih kalau orang glowing tuh kayaknya cakep aja deh, mau cowok mau cewek. Dan kalau ditanya gue ekspor kemana, gue boleh bilang gue ekspor ke Malaysia. Kenapa? Karena menurut gue akan menjadi gampang challenge-nya kalau gue bikin sebuah produk yang kurang lebih notabene kulitnya mirip-mirip sama orang Indonesia. Dan sertifikasinya seperti apa? Kalau di Indonesia kan kita harus mensertifikasi sebuah produk dengan sertifikat BPOM gitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu namanya NPRA. Jadi NPRA adalah National Pharmaceutical Regulatory Agency. Jadi itu adalah BPOM-nya Malaysia. Karena kalau misalnya kita ekspor skincare, itu jelas pembelinya harus bisa dapat sertifikasi untuk mendistribusi barang tersebut. Kalau misalnya di Indonesia kan BPOM, kalau nggak ada BPOM kan nggak bisa jualan ya. Karena dibilang barang ilegal. Nah sama, kalau di Malaysia juga harus mendaftarkan sebuah sertifikat namanya NPRA, dan kita sudah mendaftarkan, kita udah dapat distributornya, dan bener-bener kita kirim beberapa sampel ke sana dan mereka suka banget. Nah kalau di skincare Indonesia tuh ada tulisan tuh kayak BPOM, ini kecil banget nih.
Tapi kalau di Malaysia itu namanya NPRA, dan kita sudah dapat sertifikasi itu. Maksudnya bukan kita, tapi lebih tepatnya buyer kita sudah mendaftarkan untuk brand itu. Jadi menurut gue sekarang ini adalah saatnya untuk kita bisa mencoba mengeksplorasi produk-produk skincare Indonesia yang memang buatan anak Indonesia, tangan Indonesia ke luar negeri. Jadi kalau gue ngelihat, kayaknya ini akan menjadi hal yang baru buat gue dan hal yang luar biasa. Karena kalau kita bisa bicara soal ekspor skincare gitu ya, apapun bisa cuan. Nah di skincare tuh bener-bener cuan gitu. Makanya kalau teman-teman yang pengen coba nantinya, mungkin gue akan, kalau udah jalan, gue udah kirim, gue akan kasih tahu ke kalian produknya apa, dan kalian bisa lihat sendiri bahwa barang yang kayak gini tuh bisa diekspor ke luar negeri. Jadi lebih tepatnya gue pengen ngupdate ke kalian bahwa progresnya, abis gue coba, gue tentuin produk, gue dapet partner yang udah punya brand dan BPOM. Habis itu kita coba testing, kita eksekusi, kita bikin mass product, kita dapetin bayarnya dari Malaysia, kita urus sertifikasinya, dan siap kirim. Jadi sebenarnya kalau dibilang gampang nggak, sebenarnya sih gampang-gampang susah. As long as lo punya skill untuk ekspor sebelumnya di dunia komoditi, ketika lo masuk ke dunia brand tuh gampang sih menurut gue. Maksudnya bisa dikerjakan meskipun nggak gampang-gampang banget. Kurang lebih seperti itu update di series ABCDE ini. Apapun bisa cuan kalau diekspor, dan di video kali ini yang gue share tadi adalah ekspor skincare dan bisa cuan kok. Gitu, harapannya teman-teman juga support untuk pengembangan brand ini. Challenge ini kalau misalnya ternyata berhasil jalan, mungkin bisa buka lapangan kerja lebih banyak, kita bisa bantu orang lebih banyak. Karena kalau bicara soal bisnis, it's not about profit, tapi bicara soal bantu hidup orang lebih baik dan banyak. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa edukasi teman-teman semuanya tentang ekspor. So see you on the next video. Bye bye.